Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Samsul Hijaz, mahasiswa PPG Batch 2 LPTK UIN Mataram. Lokasi UKIN di SDN 2 Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak yang soleh dan solehah di pagi hari yang berbahagia ini? Baik. Alhamdulillah itu tiada lain karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur kepadanya dengan senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara bersyukur dengan cara lisan. Bagaimana dengan cara perbuatan? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk membantu orang tua, membantu guru, melaksanakan tugas yang ada di rumah dan di sekolah. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan menjalankan salah satu kewajiban di antara sekian banyak kewajiban yang Allah berikan kepada manusia, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang laki-laki dan perempuan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini, alangkah lebih barokahnya pembelajaran kita, kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan ketua kelasnya, coba Aliananda dipimpin dulu berdoa untuk pagi hari ini, ya. Silakan. Sekarang Pak Guru akan bertanya kepada kalian, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Baik, Pak Guru akan cek kehadirannya satu persatu, ya. Aliananda, Novita, Agisna Rahmadini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi pada kesempatan kali ini, pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas mengenai tentang khalifah. Ada yang masih ingat apa itu khalifah? Baik, khalifah itu adalah kita manusia itu sendiri.
khalifah itu adalah kita sendiri, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus manusia di muka bumi ini menjadi khalifah. Ya, untuk apa itu khalifah? Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang sesama. Ya, untuk saling tolong menolong. Tolong menolong dalam segi apa? Dari salam berbagi. Ya, dari hal saling mengasihi. Contoh keterkaitannya pada materi kita dengan materi kita pada pagi hari ini yaitu berbagi, yaitu berzakat. Ya, berzakat adalah bagian dari berbagi juga. Nah, ya, setelah kalian belajar mengenai tentang khalifah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang zakat. Ya, namun sebelumnya Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Ya, yang dimana yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan dengan tepat definisi zakat atau makna zakat yang sesuai dengan tuntunan Islam, yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis zakat. Ya, jadi nanti kita akan belajar bahwa zakat itu terbagi menjadi dua. Nanti kita akan jelaskan satu persatu bahwa apa sih zakat yang ini, zakatnya itu apa sih, seperti itu, supaya kita paham apa sih definisi atau pengertian zakat tersebut. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui syarat wajib membayar zakat. Jadi syarat wajib membayar zakat itu ada syarat-syaratnya juga. Jadi tidak semua orang wajib membayar zakat, walaupun itu adalah salah satu rukun Islam. Nah, yang keempat, siswa dapat menjelaskan dengan benar dampak positif zakat terhadap kesejahteraan individu. Ya, yang dimana nanti kita bisa mengetahui dampak positif atau efek samping dari zakat tersebut bagi kehidupan kita, bagi di sekitar lingkungan kita, masyarakat kita. Ya, seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, Pak Guru akan tampilkan gambar tersebut. Silakan kalian amati sebelum kita lanjut pada pembahasannya. Ya, baik, sudah? Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya kepada kalian semua. Kira-kira apa yang kalian pahami dari gambar yang ada di layar tersebut? Apa? Berbagi, apa lagi? Apa? Berinfak. Nah, baik, supaya lebih jelasnya kita akan bahas. Ya, baik. Pada gambar tersebut kita telah melihat ada orang yang sedang berbagi, ada orang yang sedang menerima. Ya, mari kita bahas. Yang pertama adalah pengertian zakat. Apa sih itu zakat? Zakat berasal dari kata zakat. Ya, yang artinya tumbuh, berkembang dan suci. Di dalam agama kita, yaitu agama Islam, zakat itu bisa diartikan adalah namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini tujuannya apa? Untuk membersihkan jiwa kita, hati kita. Supaya apa? Supaya bersih. Nah, jadi ini adalah salah satu metode, salah satu cara bagaimana hati kita menjadi bersih. Jadi bukan disikat, ya, bukan ditaruhkan sunlight dan lain sebagainya. Cukup kita dengan berzakat. Ya, kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, zakat adalah merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Rukun Islam yang keempat, tepat sekali.
sekali. Rukun Islam yang keempat adalah zakat, yang dimana wajib kita membayarnya kalau kita sudah mencapai nisab dan haul. Nah, selanjutnya macam-macam zakat. Nah, yang ini Pak Guru maksud tadi. Zakat itu dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama zakat apa? Fitrah. Yang kedua zakat mal. Nah, macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Kita perhatikan dulu zakat fitrah. Perhatikan juga gambarnya ada di bawah. Zakat fitrah itu lambangnya apa dan zakat mal itu juga apa? Nah, perhatikan yang pertama zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, jadi anak-anak yang soleh dan solehah, zakat fitrah itu dikeluarkan dari pertama bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Guru, bagaimana kalau kita bayar zakat setelah sholat Idul Fitri? Boleh tidak? Boleh, tapi itu tidak termasuk zakat. Masuknya pada sodakoh. Karena batas zakat fitrah adalah awal Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, zakat fitrah itu berupa apa? Pertama, beras. Nah, kita lihat dari gambar tersebut sekilas ya. Nanti kita kupas, kita bahas apa sih yang termasuk pada zakat tersebut. Yang kedua, zakat mal. Nah, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta kekayaan yang telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu adalah batas harta yang telah kita kumpulkan setelah satu tahun. Kalau sudah sampai pada nisab dan haulnya, maka wajib kita berzakat. Nah, apa saja yang dizakatkan? Harta kita ya. Apa saja yang termasuk harta itu? Ada emas, ada uang, itu juga termasuk harta. Ya. Nah, sebelum kita lanjut sampai di sini ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini kelanjutan. Harta yang wajib dizakatkan. Nah, kita di rumah mempunyai banyak harta. Namun tidak semua harta itu wajib kita zakatkan. Contoh harta yang wajib kita zakatkan yang pertama ada apa? Emas dan perak. Emas dan perak itu berbentuk apa? Perhiasan. Ada koleksi mungkin di rumah, kalau sudah mencapai haul dan nisabnya, maka itu wajib dizakatkan. Yang kedua, hewan ternak. Nah, hewan ternak itu termasuk apa hewan ternak? Jadi bukan ayam ya, jadi bukan kucing. Itu ada sapi, ada kambing, ada domba. Kalau sudah mencapai nisab dan haulnya, maka kita wajib menzakatkan. Ya. Yang ketiga, uang tunai. Jadi kalau uang kita sudah banyak, kalau sudah mencapai nisab dan haul, maka jangan sungkan untuk berzakat. Ini simpan, jangan disimpan ya. Nah, supaya apa? Supaya harta kita itu bersih, supaya harta kita itu suci. Kita tidak tahu dari mana jalan kita mendapatkan harta tersebut. Kita tidak tahu dari mana kita mendapatkan kekayaan tersebut. Oleh karena itu kita perlu berzakat. Yang terakhir, hasil pertanian. Nah, bagaimana kita menzakatkan hasil pertanian tersebut? Nah, apa saja itu? Yang pertama, ada padi, ada jagung, dan buah-buahan. Dan ini juga kita wajib zakatkan. Kalau apa? Kalau sudah mencapai nisab dan haul. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan?
tidak ada Pak Guru, harap kalian paham apa yang Pak Guru sampaikan ya. Ya baik, kita lanjut kalau begitu. Selanjutnya syarat wajib membayar zakat. Nah, yang Pak Guru katakan di awal tadi, jadi syarat wajibnya itu membayar zakat ada 4 di sini. Yang pertama ada muslim. Nah, yang pertama syarat wajibnya adalah kita ini adalah orang Islam. Kalau kita sudah merasa orang Islam, mengakui diri kita sebagai orang Islam, maka kita harus membayar zakat. Wajib kita membayar zakat. Yang kedua, berakal dan balik. Nah, di sini ada sudah balik? Belum. Nah, sebelum kita balik, kita perhatikan dulu di sini. Berakal dan balik. Berakal dalam artian orang itu tidak gila. Kita tidak gila. Akal kita sempurna dan kita sudah balik. Maka wajib hukumnya kita membayar zakat. Nanti kalau ada orang yang gila, mohon maaf, misalkan ada yang jalan gila atau kurang waras, tidak sempurna akalnya, berarti orang tersebut tidak wajib membayar zakat. Jadi jangan bilang itu orang gila itu nggak berzakat, ya, karena dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang ketiga, merdeka. Ya, merdeka di sini adalah orang yang terbebas dari perbudakan, atau dia tidak sedang menjadi pembantu babu. Dalam istilah orang dulu itu apa namanya, pembantu budak orang dulu, ya. Jadi orang itu tidak sedang dalam posisi babu atau pembantu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah harta yang dimiliki secara sempurna. Bagaimana yang dimaksud dengan harta yang sempurna? Harta yang terkumpul di dalam harta kita itu tidak termasuk harta orang lain. Misalkan, ya, nanti hartanya Alia, mau berzakat Alia, ada hartanya Agisna di situ, maka Alia tidak wajib berzakat. Kenapa? Karena ada hartanya Agisna yang terdapat pada hartanya Alia tersebut. Ya, kapan wajibnya? Kalau sepenuhnya itu milik Alia, maka wajib Alia menzakatkan sebagian dari harta tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, kita lanjut aja dulu ya. Nanti Pak Guru akan kasih kalian tugas. Selanjutnya, siapa yang berhak menerima zakat? Yang menerima zakat itu pun tidak sembarangan orang. Seperti yang sekarang, orang yang PNS atau pegawai atau dewan itu tidak berhak menerima zakat, karena dia tidak termasuk di 8 asbab itu. 8 orang yang menerima zakat. Yang pertama ada apa? Fakir. Apa itu fakir? Orang miskin yang tidak memiliki sumber penghidupan. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil maksudnya orang yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat. Jadi orang yang ada di Basnas itu, maka dia juga berhak menerima zakat, karena dia masuk juga di 8 asbab tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan amil. Jadi bukan hamil, ya, bukan hamil yang sedang mengandung bayi itu. Jadi amil yang dimaksud adalah orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat ada apa? Mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Yang selanjutnya hamba sahaya, orang yang masih dalam keadaan terikat sebagai budak. Nah, itu yang dimaksud dengan hamba sahaya. Yang keenam ada garim.
Garim itu apa? Orang yang terlilit hutang. Jadi orang yang terlilit hutang maksudnya itu orang yang berhutang di mana-mana. Jadi dia belum mampu untuk membayar hutangnya tersebut, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Nah, yang ketujuh, fisabilillah. Nah, fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa orang yang berjuang di jalan Allah itu? Saya dengar orang yang perang. Jadi bukan hanya sekedar orang yang perang. Fisabilillah itu juga termasuk kita yang sedang menuntut ilmu. Orang yang berada di jalan Allah. Kita juga berada di jalan Allah. Kita sedang melaksanakan perintah Allah, yaitu menuntut ilmu. Ya. Seperti yang disabdakan Nabi, utlubul ilma faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kita ini termasuk di dalam orang-orang yang berada di jalan Allah. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Orang yang sedang dalam perjalanan dan bekalnya kehabisan. Ya, misalkan sekarang ada bayu pergi merantau ke Mekah, misalkan. Ini misal pergi merantau ke Mekah. Di tengah perjalanan bayu habis bekalnya. Ya, atau berasnya masih tapi sekiranya tidak cukup sampai ke Mekah, maka bayu berhak menerima zakat. Walaupun bayu orang kaya misalkan, ambil ya. Walaupun bayu orang kaya, tapi kalau dalam perjalanan bekalnya sudah habis, maka bayu berhak menerima zakat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Semuanya sudah paham? Nah, yang terakhir, hikmah membayar zakat. Membayar zakat itu ada hikmahnya, seperti yang Pak Guru bilang itu. Yang bilang tadi hikmahnya itu ada. Yang pertama, mensucikan harta. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi. Dan yang keempat, meningkatkan kemandirian. Nah, baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Nah, baik, kalau ada, sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Silakan kelompok yang ini menjadi kelompok Abu Bakar, kelompok siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, supaya sama rata banyaknya, silakan ini geser ke sini sedikit, yang paling belakang ke sini ya. Yang paling belakang ke sini. Nah, ke bawah ke sini ada sini. Di sini. Nah, apa begini? Menurut kelompoknya masing-masing. Tugasnya apa? Tugasnya kalian akan membuat suatu kesimpulan dari apa yang telah Pak Guru jelaskan tadi. Sekaligus nanti akan Pak Guru kasih lembaran beserta penjelasan yang telah Pak Guru jelaskan tadi, yang namanya LAPD. Ya, lembar kerja peserta didik. Nanti setelah kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian, maka satu dari kalian akan mempresentasikan ke depan, sekaligus maju kelompoknya nanti semuanya ya. Nanti kalian akan mempresentasikan ke depan, ya, presentasikan kepada teman-teman kalian, kepada kelompok yang lain, bahwa saya telah menyelesaikan salah satu tugas. Nah, nanti kalian akan
presentasikan. Tugasnya apa? Nanti kalian sampaikan di depan. Semuanya paham? Paham. Baik. Kalau begitu Pak Guru akan bagikan ya. Nah, ini Pak Guru bagikan kelompok Abu Bakar ya. Yang selanjutnya ada kelompok Umar bin Khattab. Ini kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, silakan ditulis sesuai dengan perintah yang ada di LKPD tersebut. Sama sini. Dua dulu. Dari ke belakang. Tulis nama kelompoknya ya, nama kelompoknya siapa? Kenapa? Ayo sini saya. Agisna. Ini. Nah, ini lagi satu. Keluar. Silakan ditulis nama kelompoknya ya. Nanti kalian pastikan siapa yang menjadi jubirnya, juru bicaranya ya. Nah. Dan tulis nama kelompoknya. Silakan dikerjakan ya.
dikerjakan ya. Sesuai dengan perintahnya yang ada di LKPD tersebut. Ada yang tidak paham dengan soalnya? Ini jubirnya siapa? Kelompok ini? Yang ini? Lucy. Ya, yang kelompok Usman yang jadi juru bicaranya siapa? Bayu ya. Bayu. Ada yang sudah jadi? Nah, baik, kalau sudah jadi semuanya, seperti kesepakatan di awal tadi, kita akan presentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kita mulai dari kelompok yang pertama tentunya ya, kelompok Abu Bakar. Ya, silakan maju. Semuanya maju ya, semuanya maju. Tapi satu yang jadi juru bicaranya nanti. Silakan. Kelompok yang lain silakan menyimak dan nanti sekaligus menanggapi kalau ada yang kurang tepat dari penjelasan atau hasil kerja kelompok Abu Bakar. Silakan diperkenalkan dulu, nama kelompoknya kelompok apa? Ya, silakan baca hasil pekerjaannya. Ya, baca. Besar-besar suaranya. Ayo, persiapkan ini kelompok yang lain dipersiapkan dulu, ya. Persiapkan, masa udah bisa baca tulisannya sendiri ya. Silakan Bayu, sudah? Ya, silakan kalian tanggapi dari hasil teman kalian. Bagaimana menurut kelompok yang lain? Baik, baik. Silakan kita berikan tepuk tangan pada kelompok Allah. Silakan kelompok duduk kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok Umar bin Khattab. Ya, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, besarkan suaranya ya. Di sini dikit, jangan terlalu mepet situ. Nah, di depan papan tulis. Sini. Nah, sini. Sini. Nggak usah ketawa makanya. Ayo silakan. Nggak boleh ketawa, namanya kita belajar. Mana ada belajar ketawa seperti itu. Ayo. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan mempresentasikan kerja. Yang serius ya, yang jadi audiensnya juga jangan ketawa. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk perhatian hidup dengan puasa. Zakat yang dikeluarkan dari harta terhitung setelah sampai bisa batas minimal harta yang wajib dizakat dan mau masa kepemilikan 1 tahun. Dikeluarkan selama bulan Ramadan dan paling lambat sebelum sholat Idul Fitri. Dikeluarkan setelah harta mencapai nisab dan haul 5% dari harta yang telah mencapai nisab. Tergantung jenis harta, misalnya hasil pertanian 5% atau 10%. 8 golongan penerima zakat: fakir, miskin, amil, walad, rikab, Jamil, bisa dibuka, musafir. 8 golongan penerima zakat, sama seperti zakat fitrah, untuk menyucikan diri dan membantu fakir miskin agar mereka juga dapat meraih Idul Fitri. Untuk memastikan
memberikan harta dan membantu kesejahteraan sosial serta ekonomi umat Islam. Sudah? Nah, bagaimana pendapat kelompok yang lain? Baik. Baru tepuk tangan buat kelompok. Silakan selanjutnya kelompok Utsman bin Affan ya. Nah, nggak usah main-main. Dengan bayi yang jadi narasumbernya di depan ya. Nah, silakan dimulai. Yang lain, kelompok lain diperhatikan ya, kelompok Utsman bin Affan. Silakan. Kami terkait dengan orang yang menerima zakat serta alasannya. Dalam Islam, orang yang berhak menerima zakat dan kewajiban Islam yang dinyatakan dalam Quran pertanyaan dengan yang menerima zakat serta alasannya. Siap-siap kelompok terakhir ya. Kelompok Ali bin Abi Thalib disiapkan ya, disiapkan hasil kerja kelompoknya. Sudah? Nah, baik, itulah tadi penampilan presentasi dari kelompok Utsman bin Affan. Bagaimana menurut kelompok yang lain? Baik. Kita kasih tepuk tangan buat mereka. Silakan duduk kembali ya. Yang terakhir kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, silakan kelompok yang lain diperhatikan ya, diperhatikan, nanti boleh bertanya juga. Suaranya diangkat ya, dibesarkan suaranya dikit. Bagaimana pendapat kelompok yang lain? Baik. Kasih tepuk tangan buat kelompok yang terakhir dulu ya. Nah, silakan hasil kerjanya tadi silakan dikumpulkan ya. Nanti Pak Guru akan berikan
kalian nilai sesuai dengan hasil dari kerja kalian. Ayo mana? Kumpulkan sama pengurus. Mana kumpulkan? Mana kelompok bakar kumpulkan? Nah, itulah tadi hasil dari kerja kelompok kalian. Dan alhamdulillah, Pak Guru lihat apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi itu sudah bisa memahami apa yang telah Pak Guru sampaikan. Apa yang menjadi tema kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Ya, sekarang setelah kita mengerjakan atau melihat teman-teman kita, menyaksikan teman-teman kita tadi yang presentasi di depan, sekarang Pak Guru akan memberikan kalian lembar asesmen atau tugas individu, dan nanti ini dikerjakan di rumah. Ya, Pak Guru bagikan sekarang, dan minggu depan kalian bawa kembali dalam posisi sudah dikerjakan. Paham? Semuanya paham? Semuanya mengerti? Mengerti. Baik, Pak Guru akan berikan kalian lembar soalnya ya. Nanti namanya jangan lupa ditulis. Yang tidak ditulis namanya berarti jawab nilainya tidak ada nanti ya. Soalnya berupa pilihan ganda ya. Kita akan segera akhiri pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Namun sebelum kita akhiri, Pak Guru akan menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Semua fokus pada Pak Guru. Atau kalian kurang semangat ya. Mari kita tepuk semangat dulu kalau begitu. Tepuk semangat. Fokus kepada Pak Guru ya. Tadi kita telah membahas tentang apa? Tentang zakat. Zakat itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Dan adapun manfaat dari zakat adalah untuk mensucikan harta dan mensucikan jiwa dan membuat kita menjadi mandiri, dan juga bisa membantu orang yang membutuhkan dari harta yang kita miliki. Nah, itulah kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum Pak Guru tutup, ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, agar lebih barakahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya Pak Guru ingatkan, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang infak dan sedekah, yang dimana ini adalah lanjutan dari materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum Pak Guru tutup dengan salam, mari kita sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, pelajaran kita pada pagi hari ini kita telah selesai ya. Dan Pak Guru mohon maaf kalau ada kata-kata Pak Guru yang tidak baik untuk didengar,
kata-kata Pak Guru yang tidak sopan dan lain sebagainya. Kalau ada kejanggalan itu dari Pak Guru sendiri. Kalau ada yang bisa diambil ibarahnya atau manfaatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.